saudaraku. Shalom. Biarkan sukacita dan hadirat Allah mengalir di tengah-tengah saudara. Saudaraku, kekristenan itu bukan sekedar percaya dan kemudian selamat. Percaya memiliki arti yang sangat dalam. Kekristenan itu, surga itu tidak cukup hanya ibadah setiap minggu. Surga tidak cukup hanya untuk memberi persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan itu persoalan hati, persoalan kita all out buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran. Hati manusia adalah gudangnya berhala. Yang seperti ini, sekalipun kekristenannya lama, sekalipun dia sudah ribuan kali menginjakkan kaki ke gereja, tetapi ketika hati manusia masih penuh gudang berhala, itu menyakitkan hati Tuhan. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka, berhala-berhala mereka dalam hatinya. Kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Ayo bagi baca. 1, 2, 3. Hai anak manusia, Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti pasti bahwa salah satu karakter Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh cemburu. Bahkan cemburunya cemburu buta. Allah yang kita percayai bahwa Allah yang sekali lagi sangat-sangat cemburu, tidak main-main. Ketika dia cemburu, maka dia akan segera membalaskan cemburunya itu. Dia akan menjadi sangat pemarah dan dia terus dendam. Yang seperti inilah yang seringkali tidak dipahami orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen pada umumnya. Ayat ini mencatat deretan Allah membenci orang-orang yang menyembah berhala. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan membawa pedang untuk orang-orang yang mengasihi orang tuanya, ibu bapaknya. Kalau bahasa sekarang, suami, istri, anak-anak, lebih daripadaku, konteks di atasnya, aku akan membawa pedang. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, mari kita sadari betapa pentingnya Allah yang kita percayai, karakternya ini bahaya buat kita. Seringkali Allah marah bukan karena kita sedang berzina, bukan kita sedang mencuri, merampok dan mendendam, bukan. Tetapi Allah begitu marahnya karena dia sangat cemburu dan kita menyimpan banyak berhala-berhala di dalam hati kita. Allah sejati bukanlah Allah yang bodoh soal cinta. Allah sejati adalah Allah yang sungguh-sungguh mau memberikan cintanya untuk kita itu segala-galanya. Kalau dia mencintai kita, saudara, sudah all out dan tidak setengah-setengah. Tapi kalau cintanya dikhianati, cemburunya meledak-ledak. Kalau udah cemburu meledak-ledak, saudara kekasih, dia pasti marah. Pasti dia akan memberikan hukumannya buat kita. Allah tidak bisa memberikan hukuman pada saat yang sama memberi berkat. Nggak bisa. Kalau dia marah benar, saudara kekasih. Kalau orang aja nggak bisa kok, saudara. Orang kalau marah kok. Saya ngomong sama murid saya, awas ya kamu kalau berisik, nanti Pak Guru lempar kamu pakai iPad. Saya Pak Guru lempar pakai iPhone 6. Anak-anak pagi, Pak segera Pak, gitu. Jadi dia buat kita marah, saudara. Padahal itu cuma iseng aja, kalau dilempar juga sayang, saudara dia. Coba kalau kita marah terus kemudian kita dilempar gepokan duit, segini duit tak belum? Duit nih, iPad, jadi
ini iPod, kalau ini iPod nih. Ini iPod bukan iPad. Ini saudara ini dikasih dalam Tuhan, kita nggak bakal diberkati dalam saat kita membuat Allah itu cemburu, nggak mungkin. Ya, Allah cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan pendendam kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawan-lawannya dan pendendam kepada para musuh-musuhnya. Saya pernah diprotes, Allah itu pendendam, Allah itu pembalas. Hamba Tuhan yang datang, yang mendengar firman Tuhan itu langsung yang undang saya, pernah negur saya, Pak, itu bukan karakter Allah kita, Pak. Allah kita ini penuh kasih, Pak. Saya bilang, dibuka ayatnya deh, ayatnya di sini. Saudara, itu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat sebuah kebenaran penting untuk kita renungkan. Standar moral paling tinggi di dunia ini di dalam Keluar pasal 20 soal the Ten Commandments. Ya. Allah yang Esa, akulah Allah Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Akulah Yahweh Elohim. Jangan ada Elohim lain yang lain. Jadi aku adalah Tuhan Allahmu. Jangan banyak ilah-ilah. Nih, saudara ini dikasih dalam Tuhan. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Allah yang Esa, Allah yang menyatu, Allah yang satu itu, saudara dikasih. Allah satu itu juga Allah yang menyatu, yang menuntut cuma satu, sebuah keintiman. Ini perkawinan anak domba. Dan keintiman itu tidak boleh diganggu-gugat. Keintiman itu tidak boleh sekali lagi diganggu-gugat oleh siapapun, oleh apapun juga. Keintiman itu harus terus-menerus dilakukan, sehingga ketika seseorang menciptakan berhala di dalam dirinya, maka berhala-berhala itu akan mengganggu. Berhala-berhala itu akan dianggap sebuah perzinahan. Yeskiel pasal 16 ini kalau saudara baca dari step by step, wah, kata-katanya kayaknya jorok, kata-katanya kayaknya nggak senonoh, tapi Tuhan menceritakan sebuah perselingkuhan, perzinahan yang luar biasa. Karena berhala-berhala itulah yang dianggap orang ini berzina. Perzinahan ini mengganggu keintiman dengan Tuhan, sehingga Tuhan dinomorduakan. Yang ayat yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Bagimu patung apa? Itu berhala. Berhala-berhala itu bisa perasaan kita, suami kita, istri kita. Saudara, kalau perasaan kita jaga, perasaan itu menjadi Tuhan, saudara beri kekasih. Ada banyak orang perasaannya itu menjadi berhala dalam dirinya. Ngambek. Kalau saudara berada di gereja besar, saudara mau bertingkah apapun tidak kelihatan. Karena apa? Gak ada orang negur. Kalau saudara di gereja besar, saudara tidak datang, tidak kelihatan. Tidak ada yang mengingatkan mungkin. Tetapi kalau saudara ada di gereja yang kecil, saudara terluka, gampang terluka. Ya. Ada banyak orang terluka gak datang di gereja. Ada banyak orang merasa diri punya prestis. Ya. Perasaannya lebih tinggi daripada Tuhannya. Ngomongnya sih Tuhan jadi rajanya, tapi perasaan jadi rajanya. Nih, misi fokus nih. Kejadian 22 ayat 2. Abraham itu sudah bertahun-tahun minta anak. Bertahun-tahun minta anak. Bahkan dia hampir tidak percaya dia masih bisa punya anak. Udah mentok-tok. Kenapa?
Udah umur 90 tahun sudah nggak hebat lagi, menopause. Sudah menopause, bagaimana bisa punya anak? Nggak ada harapan tuh saudara kekasih. Sampai Sarah itu berbagi suami, ya. Suami dibagi-bagi. Bolehlah, ini Hagar itu budak dari Mesir. Jadi memang Ismail itu menurunkan keturunan Arab. Memang Arab itu dari budak Mesir, hamba Mesir. Istri keduanya Abraham adalah Hagar. Jadi kalau mau poligami, ya keturunan Hagar, karena istri kedua harus diakui itu sudah dikasih oleh Tuhan. Istri kedua tuh poligami. Tapi sekarang orang nggak cukup poligami, poliandri. Poliandri itu apa saudara? Suami banyak. Saya mengenal seorang yang suaminya 5. Setiap apartemen ada suaminya satu-satu. Hebat. Saya nanya sama dia, Bu, nggak salah nih Bu? Ya nggak salah, ini suami saya kelima nih Pak. Resmi nggak Bu? Resmi. Loh, kan undang-undang kita kalau tidak cerai nggak boleh Bu. Wah, di Indonesia bisa dibikin saja, dibikin apa saja, itu suami kelima. Saya bilang ini orang berhalanya seks. Ini punya anak, fokusnya Abraham itu tiap hari dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan jadi fokus yang utama. Nih, yang utama Tuhan. Waktu dia punya anak, maka fokusnya itu berubah menjadi fokusnya Ishak, anak yang kedua, anak perjanjian. Maka Tuhan bilang begini, korbankan anakku. Tidak mau punya berhala. Aku tidak ingin keintimanmu dengan aku habis karena anakmu. Korbankan anakmu. Diuji saudara kekasih dan berhasil juga. Oleh sebab itu mari kita belajar sebuah kebenaran penting. Kita baca ini saudara. Mari kita baca. 1, 2, 3. Hingga membius seseorang, menyita waktu, menghabiskan harta dan menguras tenaga, pikiran, itulah berhala. Pokoknya gak ada alasan lain dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin ada apapun di dunia ini lebih menarik, lebih membius kita, yang membuat kita jadi sakau. Tahu sakau gak sakau? Sakau itu ya sakau lah. Apa bro? Sakit karena engkau. Bener. Ini rupanya pengalaman pribadi ya. Sama yang sebelah itu pengalaman pribadi sakau. Sakit karena engkau. Maksud begini dia. Nah itu bener, kamu udah menarik saudara, udah begini dia ya. Itu namanya ayam. Kalau ayam itu kalau memeti, bahasa orang Jawa bilang apa? Memeti. Tertarik. Segala sesuatu yang menarik daripada Tuhan, ya dapat membius orang. Itu loh berhala. Ada banyak, sudah ada banyak deh. Nggak mungkin kita nggak punya. Kita ini punya. Mari kita meminimais apakah yang menarik segala sesuatu di dalam diri kita lebih daripada Tuhan, sehingga membius kita. Itulah berhala. Itu yang membuat Tuhan ngamuk, saudara kekasih. Yang membuat Tuhan marah luar biasa. Kalau Tuhan dijuakan karena kita begitu tertarik, saudara kekasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, membuat Tuhan sungguh-sungguh sangat kecewa. Karena apa? Hati kita lebih tertarik, lebih punya minat banyak. Waktu kita lebih kita habiskan di situ. Kita kadang-kadang susah hati juga, saudara. Kalau kerja itu, waduh, sekarang kan disiplinnya luar biasa itu, saudara.
Kami kerja juga disiplinnya luar biasa. Memang harus diakui, sudah harus diakui. Teknologi nggak bisa dibohongi. Kalau seandainya kita terlambat 1 menit saja ada punishment-nya, terlambat 1 menit saja ada punishment-nya, ada hukumannya 1 menit tuh. Hitungan per menit, bukan hitungan jam, per menit. Sekali single bring klik merah 1 aja, 1 detik udah 1 menit itu. Itu udah tercatat ya. Di PKS sana udah tercatat 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi setiap bulan orang-orang ngumpul gini, lu dipotong berapa? Pada nanya, lu dipotong berapa? Saya dipotong 750. Wah, saya 1,5 juta. Emang terlalu buat rumah gue jauh, Bekasi, capek. Mending gue pulang siang aja lah. Kalau jam pulang siang 1,5 juta. Itu masih mending. Saya kemarin 3 juta. Kenapa? Salah absen. Absennya di mana? Dia di mana absennya? Saudaraku, terlambatnya itu lebih dari hukumannya lebih 3 juta. Karena memang strict. Digital itu nggak bisa dibohongi, namanya digital. Tuhan itu mega digital, saudara. Super mega digital. Sehingga kalau sesuatu yang menghabiskan harta kita, waktu, tenaga kita, pikiran kita terkuras di sana, saudara. Coba, kalau seandainya, saudara ya, kita ini menghabiskan waktu kita di luar Tuhan, maka Tuhan kasih punishment buat kita, hukuman buat kita, betapa berat kita. Tapi kita jangan ngomong begini loh, kerja itu adalah panggilan Tuhan untuk saudara. Kerja itu, sekolah itu, kuliah itu panggilan Tuhan. Hal-hal di luar itu saudara kasih dalam Tuhan. Tuh lihat ini saudara. Wis. Dan kalau ada orang bisa tertarik sesuatu dan membuat berhala dalam dirinya, maka orang-orang yang serakah, orang yang tidak ada puas-puasnya terhadap harta, gila hormat, bahasa kasar nih, maksud saya LGBT, sudah pasti terasing daripada Allah, sekalipun aktif di gereja mereka itu pengkhianat, pengikut. Saya bilang tuh gini, saudara kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang orang serakah apa? Enggak puas. Kita itu tidak akan puas terhadap keinginan kita. Enggak mungkin, saudara kasih bisa puas. Orang yang tidak puas terhadap harta, ya, dia cari harta, dia tidak akan puas terhadap harta. Dia akan cari uang, ininya dapat duit banyak, ininya dapat duit banyak, tapi dia nggak puas soal duit. Ada orang bilang begini, yang penting saya punya duit, nggak punya mobil nggak masalah, nggak punya uang, nggak punya rumah nggak masalah, yang penting saya punya duit. Ada orang duitnya banyak, tapi dia sewa apa namanya? Sewa mobil, kontrak rumah. Kontrak rumahnya di gang kecil, dia sudah cuma berat 2 kamar. Padahal itu direktur besar. Dia titipin mobil di rumah kita waktu itu. Dia bayar per bulan berapa Pak? Kami bayar Pak. Kebetulan gereja kita juga belum ada mobil. Oh boleh, karena gereja kita kan terserah Bapak saja kasih berapa lah. Mobilnya kan itu sudah. Tapi rumahnya kecil, rumahnya sempit, ya. Rumahnya tidak ada ininya, saudara kasih. Jadi saudara sudah pasti terasing daripada Allah, sudah pasti terasing daripada Allah. Kita baca, sudah pasti 1 dan 3. Sudah pasti terasing daripada Allah. Udah dikasih jabatan gak puas. Saya sampai ngomong gini, ibu jadi gembala, silakan jadi gembala. Tapi nggak bisa dong.
keluar bawa jemaat, silahkan bawa jemaat. Ini jemaat bukan jemaat saya kok, jemaat Tuhan. Karena saya pikir sedih juga, ini orang-orang maksudnya apa sih? Orang-orang model begini, orang-orang yang serakah, udah tahu ini gereja, jemaatnya sedikit, nggak bisa menghasilkan duit, nggak bisa menghasilkan duit apa? Kadang-kadang orang-orang yang asuransi, ini ada bos asuransi di belakang, tapi untuk sudah bertobat. Orang-orang bos asuransi itu mukanya muka prospek. Datang gereja satu di prospek semua. Kalau udah selesai keluar, prospek itu semua keluar. Saya katakan orang-orang model begini, ini orang-orang yang serakah. Ngomongnya manis, ngomongnya bagus, bantu pelayanan, rohani. Tapi dia carikan keserakahan ini loh. Dan itu orang-orang model gini kita hormat, menganggap dirinya punya nilai tinggi. Kau pikir kau masuk merasa diri $100, sementara kita rupiah cuma $2. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita orang-orang yang punya nilai di mata Tuhan, karena kita ini mempelainya. Saudara tahu bahwa Allah yang Esa itu, Allah yang menyatu dengan kita mempelai. Oleh sebab itu orang-orang yang nggak tulus, udah nggak usah ada di tengah-tengah kita deh, nggak usah. Kita sedikit tapi militan. Amin, saudara. Sedikit militan. Sedikit kita menjadi orang-orang yang benar-benar pengikutnya Tuhan. Nggak ada gila hormat, nggak ada kita mencari keuntungan. Karena saya ngomong sama wakil, staf, saya sedih nih. Ini pelayanan ini Tuhan bikin percaya gimana ya? Bagaimana bisa kita maju ya? Orang-orang yang datang kok aneh-aneh ya? Yang datang pertama kali, oh tenang om, nanti saya akan bawa banyak jiwa-jiwa ke sini om. Caranya gimana bro? Wah, saya ini hamba Tuhan yang punya banyak orang yang konseling di mana-mana. Semua orang konseling aku bawa ke sini. Oh boleh juga bro. Ada orang yang kaya yang datang begini. Oh tenang om, gaji saya sebulan 60 juta. Kadang-kadang saya dapat berkat 80 juta. Oh nggak jadi perpuluhan nggak? Saya ajar perpuluhan. Tapi perpuluhan bukan wajib. Perpuluhan itu ketaatan. Apa saudaraku? Ketaatan. Ketaatan. Saudara taat, saudara memberi. Enggak, saudara tidak usah memberi. Saya sudah bilang istri saya begini, kalau perlu mulailah kita catat perpuluhan siapa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma kadang-kadang malu sih ya, malu. Bro Riko bilang, gimana keadaan kita optim? Oh begini. Kita ini melayani saudara kasih Allah, dan jangan membuat berhala. Kalau kita membuat berhala itu saudara kasih, kita serakah. Pelayanan yang menguntungkan kita tutup. Bagaimana enggak kita tutup? Espronya besar tiap bulan. Hotel dibikin banyak. Waduh, jemaat. Aduh, kita ini nggak profitable. Itulah yang namanya pelayanan. Kalau orang pelayanan itu saudara kasih dalam Tuhan, kita nggak serakah, nggak gila hormat ini. Yang ini mah enggak lah, ini duniawi lah, inilah. Yang model-model begini ini aneh juga sih, aneh. Saya kadang-kadang agak geli juga sih saudara. Saudara kan tahu saudara ya. Saudara tahu kan saudara, saya website kita itu kan ada nomor teleponnya, itu saudara beri kasih dalam Tuhan ya. Tiba-tiba saya dapat SMS begini saudara, halo Om Tim, halo juga. Saya lihat foto Om Tim itu ganteng sekali. Saya jawab lagi dong, itu fitnah.
Rasanya saya ingin memeluk dan mencium Om Tim. Saya kaget nih, baru seumur hidup dapat SMS begitu. Tunggu, saya telepon. Saya penasaran dong, model cewek mana yang begitu. Tapi yang di foto saya juga gak jelek-jelek amat tuh saudara dia. Iyalah ya, yang gitu kan. Ya, nggak jelek-jelek amat kalau di foto lah, apalagi saya ingin memelukmu dan menciummu gitu. Wah gila ini. Ini Sofia Lajuba atau Bila Safira atau siapa ini? Saudara tahu saya telepon di saudara tahu, saya kaget setengah mati. Suaranya, halo. Siapa kamu? Dia sebut namanya. Saya jatuh cinta, saya geli langsung saya mati, saudara. Ini merinding, ini geli. Gelinya minta ampun. Langsung saya terus begini. Kan saya bisa blok kan itu kan, blok. Wong edan. Wong edan. Dia SMS lagi. Tolong dong telepon saya diangkat. Kita berulang kali saya ngangkat. Ya model begini loh. Mabuk nih. Mungkin wajah saya, mungkin wajahnya. Ini saudara meledek itu pelecehan itu. Nih saudara, tapi kita nggak ingin lah. Saya ingin, mari kita tidak serahkan hidup. Harta kita bawa mati kok saudara. Kita bawa mati. Ada banyak orang hartanya yang untuk itu BI sudah ada miliaran, triliunan duit parkir, istri nggak tahu, anak nggak tahu, siapa nggak tahu karena suami itu nyimpen duit sendiri untuk selingkuhannya. Miliaran, triliunan saudara punya kasih. Kan saya udah cerita kepada saudara, saya suruh terus tanda tangan untuk terima warisan sebagai keturunannya dia. Cuma saya masih takut dosa aja waktu itu. Saya tolak jangan. Saya hamba Tuhan. Saya tidak mau. Bukan hak saya tidak mau ambil. Coba sekarang saya suruh tanda tangan. Saya tanda tangan nih. Jadi pemerintah gak takut dosa. Bukan dosa. Masalahnya apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, itu yang disediakan Tuhan. Nah, sudah ada ayatnya juga kan? Kekayaan orang-orang kafir disiapkan untuk orang benar. Ada ayatnya enggak? Ada. Ayatnya itu belum ketemu waktu itu, saudara. Coba ayat itu sudah ketemu, saudara. Saya tanda tangan. Gak usah banyak-banyak deh. 2M aja. Bukan ember dia, benar bro. Oh haleluya, saudara dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar jangan membuat berhala. Kita tidak akan puas terhadap segala sesuatunya. Di pelayanan pun jangan membuat berhala. Saudara kalau tadi tempat yang besar, haleluya. Tempat yang kecil, haleluya juga sama aja. Kadang-kadang kita merasa prestis kita tinggi ketika kita khotbah di gereja-gereja besar. Oh haleluya bro, puji Tuhan. Wah 5.000 orang di lapangan. Ketika 5 orang kita lemes. Haleluya juga. Saudara. Bahkan PK besar, haleluya. PK kecil, haleluya juga. Walaupun kadang-kadang kena tipu juga kita. Kena tipu itu artinya begini, saudara. Kita nggak nyangka gitu, saudara. Kalau tipis sekali ya, isinya cek. Tebel. Gak taunya 2.000-an, cuma 25.000. Itu kan repot juga, saudara. Itu repot, saudara. Saya pernah khotbah di tempat jauh. Itu Depok itu gede, saudara. Sampai ke ujung-ujung dalam itu, saudara. Nyari itu tempat buang anak kali itu. Saya bilang begini, tempat lihat 15 orang. Saya pikir PK-nya segini. Saya harus terima PK tapi enggak. Saya kasih PK kira-kira segini, berapa ratus itu saya kasih di kolektor jebret.
waktu terima PK, haleluya, terima kasih bro ya, Tuhan berkati. Saya ngajak teman-teman, kita makan. Saya sobek itu PK, saya bawa 3 orang, 25.000, tunggu kita KTM dulu. Ya, jebol itu nggak ada saudara kasih Tuhan. Tapi saya pelayanan, jangan sampai celaka ini saudara. Kalau saudara pelayanan di keluar Cendana, saudara masuk belum khotbah, itu bagasi sudah dibuka, buah-buahan masuk, parcel masuk. Wah, soal makanan jangan tanya saudara, udang yang segini ini saudara, waduh banyak. Semangat. Tapi saudaraku, kita juga harus bersemangat untuk hal-hal yang kecil. Kalau kita masih milih-milih, kita sedang membuat berhala keserakahan, sehingga kita menjadi pengikutnya iblis sekalipun kita duduk di gereja. Untuk itu saudara gue dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini enak ya. Mau tidur begitu saudara ya? Masa rampok bisa masuk ke dalam rumah itu gimana bro? Yang paling tidak yang begini yang kenapa kan istrinya, laki gue tidur. Ini yang senang istrinya ini begini. Ya. Apalagi istrinya dokter lagi pakai obat bius. Biusnya yang dikasih itu apa namanya, sapu tangan itu ada ya? Ada kan? Ya. Maksud itu. Terus dia pun ambilin satu-satu ini. Itu istrinya bukan haleluya lagi, udah haleluya heran lah itu. Itu luar biasa itu saudara dikasih. Jadi berhala bukan hanya sesuatu yang menarik diri kita lebih daripada Tuhan, bukan segala sesuatu yang membuat orang bernilai sehingga bisa menambah prestis seseorang dan percaya diri. Itulah berhala yang dimiliki. Jadi kita tidak boleh membuat diri kita ini punya nilai kita lebih. Kita sedang menghidup berhala kita. Kita merasa diri kita punya nilai hebat. Saya hebat karena apa? Gua punya rumah mewah. Rumah itulah berhala. Merasa kita punya prestis tinggi karena kita punya mobil. Turun dari mobil dan kita berkata nih, gua pendeta yang perlu diperhitungkan karena mobil gua harganya di atas 1 M. Itulah berhala. Sekalipun sekarang di Jakarta tuh saudara dikasih dalam Tuhan, memang ada gereja-gereja yang naik mobil pun kita ditanya, enggak pakai supir ya Pak Pendeta? Supirnya di mana Pak Pendeta? Saya nggak pakai supir. Bapak belum pakai supir. Mobil pun juga masih dipikir-pikir saudara dikasih. Bapak pakai di mana? Mobilnya apa ya Pak? Oh saya pakai Uber. Di Uber apa Pak? Ya tapi saudara, kadang-kadang nama gereja juga punya misi saudara. Di Kelapa Gading itu saya ditolak penyambutan gara-gara saya parkir naik motor. Mobil berderet itu sudah 1-2 BMW foto. Mobil berderet itu kan kayak di ujung sana. Saya naik motor pakai helm kan. Pakai helm kan malam kan nggak kelihatan tuh muka saya. Saya masukin parkir pendeta, masuk gitu saudara. Itu sampai itu penyambutin, Pak, parkir sana Pak, parkir sana Pak. Saya bilang, saya buka. Hari ini saya pembicara, saya pendetanya. Ini kan parkir pendeta kan? Maaf, ada Timotius ya? Iya. Aduh maaf Pak, maaf.
Ya apa-apa Bapak parkir di sini. Hatiku yakin lu ya. Lihat loh. Kalau sudah ditulis parkir pendeta, ya parkir pendeta. Mau pendeta pakai gerobak ya. Belum pendeta pakai doka, kudu pakai di situ aja. Orang masih mikir gitu loh saudara. Kadang-kadang yang tidak sopan itu sapa. Memang kadang-kadang dia tolak habis. Pak pendeta, Bapak pergi sana. Siapa yang minta boleh itu saudara? Bapak pergi sana Pak. Saya pendeta hari ini, saya pembicara di sini. Tapi motor di sana Pak. Di sini perusahaan parkir pendeta. Tunggu sebentar, saya panggil yang udah. Pak, saya parkir di sini. Satpamnya diusir sampai sana. Kadang-kadang kita bisa prestis, malu. Sahabat saya ngomong begini sudah khotbah. Ya sekarang gereja susah ya. Kita naik motor malu ya. Terus cara gimana? Saya gampang caranya gini Om. Kalau khotbah naik motor Om, motor parkir di tempat tukang ojek. Kasih tukang ojek itu 5.000 atau 10.000. Lu naik taksi. Naik taksi jangan mahal-mahal. Sekitar situ aja gitu. Saya bilang, saya nggak ada. Saya jujur sih. Saya nggak mau. Dia mengundang saya khotbah, terserah. Tidak terserah. Tapi sahabat saya juga bisa menjadi celah. Om Tim, karena pendeta ini enggak, itu teman saya, teman akrab. Om, saya tidak bakal undang dia lagi Om. Kenapa? Saya kasih PK, dibuka amplopnya, jebret, dibanting di muka kita. Lo kalau nggak sanggup ngundang pendeta, lo jangan kasih pendeta segini ya, di tempat begini. Ini harga laundry saya saja kurang. Hati saya, padahal sudah mau akrab sama dia, teman dekat. Bener-bener dah saudara ini kasih. Menganggap nilainya jadi pendeta besar. Pendeta punya nilai. Pendeta punya nama. Saya juga pendeta punya nama. Timotius Baptisaran. Loh saudara pikir, udahlah, hidup ini sederhana, jangan bikin berhala. Menganggap nilai kita ini, kita punya nilai. Kalau udah STH, MTH, rasanya bangga sekali. Dia tulis begini, pendeta STH dan MTH. STH, MTH. Saya bilang, ini satu gelar kan harusnya cukup MTH saja bro ya. Harusnya MTH saja. Saya ngomong gini, bro, sini bro. Bro, kalau udah MTH, STH-nya jangan ditulis. Ini berarti MTH itu sudah melalui STH. Nggak bisa begitu Pak Dim. Kita harus tulis gelar kita supaya orang tahu kita sekolah. Hati saya, lu goblok. Lu dibilangin nggak ngerti. Udah STH, MTH, nanti sekaligus DTH. Semuanya ditulis, kecuali gelarnya beda. Dokter Chris MTH, berbeda itu. Dokter urusan tubuh, MTH-nya urusan jiwa. Bisa jadi sekolah MTH, ya. Amin. Lupa, itu lupa. Diizinkan jadi sekolah MTH. Setuju nggak? Ini dosen kita ada di sini, nih dosen ini. Ini dosen MTH semua ini. Siap, udah siap ya? Ini dia hadapan hamba Allah ini. Amin. Jangan merasa diri prestis karena jabatan. Jangan. Kalau kita menganggap diri kita punya nilai tinggi karena jabatan ini, bahaya, sangat bahaya. Kita sedang menciptakan berhala di dalam diri kita. Coba itu punya gelar semeter di depan, semeter di belakang, di batu nisan, nggak cukup. Di batu nisan nggak cukup. Oleh sebab itu saudaraku, yang terakhir tentunya mari kita lihat ketika
Kita tahu bahwa berhala-berhala seperti itu membuat kita mendukacitakan Tuhan. Mari kita menghindari bahwa karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Gunakan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan, hatimu jangan syarat dengan pesta pura-pura dan saudaraku. Arti kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai Tuhan sudah tidak mau mendidik kita lagi, Tuhan menyerahkan kepada keinginan kita, sementara keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang mendukacitakan Tuhan. Keinginan-keinginan yang terus-menerus membuat Tuhan berduka cita. Kenapa Tuhan menyerahkan kepada keinginan-keinginan kita? Karena apa, saudara lebih dikasih dalam Tuhan? Karena memang kita itu sudah bebal, udah gak mau dengar lagi, sudah tidak mau lagi lebih serius lagi. Karena kita sudah bukan hanya menyangkal Roh Kudus, udah menghujat Roh Kudus, maka tidak ada lagi hal-hal yang diperhitungkan Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan berdoa, karena memang orang ini sudah tidak pernah berdoa lagi. Kalau Tuhan berkata bahwa sudah, gak usah ibadah, karena memang ini tidak pernah ibadah dan waktunya sudah habis. Tetapi saudara masih punya kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar sebuah kebenaran penting. Ini sebuah larangan untuk kita tidak melakukan hal-hal yang mendukacitakan Tuhan, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan kecewa. Saya kasih tanda ke ini. Jangan sampai keinginan-keinginan kita terlaksana karena kita menciptakan berhala-berhala yang luar biasa dan menyakitkan hati Tuhan. Sehingga sekali lagi saudaraku, untuk kita sampai Tuhan menyerahkan keinginan kita untuk hati kita, sehingga kita ini membuat cemar hidup kita. Karena apa, saudara kekasih? Karena sudah pasti kita sedang membuat diri kita bernilai. Kalau diri kita bernilai, kita menjadi orang yang serakah. Kalau kita menjadi orang yang serakah, sudah pasti kita membuat segala sesuatu lebih menarik daripada Tuhan. Dan itu tercipta berhala, sehingga Tuhan sendiri didukacitakan. Bahkan Tuhan, keintiman ini akan hilang daripada kita. Karena berhalanya terlalu banyak, kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Waktu kita singkat, dan tidak ada pilihan lain selain kita lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Dan perjamuan kudus ini menyatukan kita dengan Tuhan, menyatukan kita dengan darahnya, menyatukan kita dengan tubuhnya. Sehingga hal yang serakah, yang sombongan, kejahatan, tinggi hati, semuanya hilang. Dan akhirnya hati kita ini akan bukan saja penuh berhala, hati kita ini tempat Tuhan bertahta.